Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan anak solihah kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar PAI bersama Bu Nurul ya, yaitu kita akan belajar tentang bab ke-6, yaitu Islam agamaku. Nah, sekarang sebelum mulai, anak soli dan anak solihah, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Duduk yang rapi, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, dan kita mulai berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah sekarang kita mulai ya. Semoga dengan berdoa tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu ya, dan memberikan ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Anak soli dan anak solihah, sekarang buka modul PAI halaman 51. Sudah? Jika sudah, sekarang kita coba lihat gambar apa ini ya. Gambarnya tidak terlalu jelas ya, mohon maaf. Tapi di sini adalah gambar orang berdoa. Nah, yang pasti berdoanya dengan Allah ya, meminta kepada Allah. Anak soli dan anak solihah, Allah adalah Rabb kita dan Islam adalah agama kita. Islam artinya pasrah atau berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya, dan ikhlas dan taat kepadanya dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Allah tidak meridhoi agama selain Islam. Jadi, alhamdulillah ya, kita yang beragama Islam, alhamdulillah sudah beragama sesuai dengan agama yang diridai oleh Allah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innad dina 'indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhai Allah atau di sisi Allah adalah Islam. Quran surah Al-Imran ayat 19. Hanya agama Islam yang diterima oleh Allah. Dan orang yang beragama Islam akan beruntung di dunia dan di akhirat. Beruntung di dunia yaitu hidupnya selamat, insyaallah urusannya pun dipermudah. Lalu kalau beruntung di akhirat yaitu apa? Insyaallah kita akan masuk ke dalam syurganya Allah dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama selain Islam akan tersesat di dunia dan di akhirat. Nah, rugi di dunia itu apa sih? Rugi di dunia itu ya berarti urusannya itu belum tentu mendapat ridha Allah. Lalu rugi di akhirat adalah apa? Tidak masuk syurga atau masuk neraka dan mendapat siksa dari Allah. Nah, jadi itu ya, alhamdulillah kita semua beragama Islam. Jadi kita beragama sesuai dengan agama yang diridai Allah. Dan jangan lupa kita harus patuh ya, harus patuh
dengan perintah-perintah Allah. Berarti kita ketika ada perintah Allah, kita harus melaksanakannya. Contohnya apa? Salat 5 waktu, puasa wajib Ramadan, lalu berbuat baik kepada sesama dan hewan tumbuhan. Lalu larangannya, kita tidak boleh melakukan larangannya. Berarti apa? Kita harus menjauhi larangan-larangan Allah supaya kita mendapat ridho dari Allah. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya yaitu halaman 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinah falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, barang siapa yang mencari selain Islam sebagaimana agamanya, maka selamanya agama itu tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Al-Imran ayat 85. Nah, jadi orang yang beragama selain Islam itu adalah tidak akan diterima agamanya, lalu akan menjadi orang yang merugi ketika di akhirat, yaitu apa? Tidak masuk surga dan mendapat siksa dari Allah. Agama Islam adalah agama yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan agama yang paling sempurna, agama yang sudah disempurnakan sebelum-sebelumnya. Setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama itu menjadi sempurna dan berlaku untuk seluruh manusia di dunia sampai di akhirat. Jadi Rasulullah SAW membawa ajaran Islam, yaitu ajaran Islam sebagai agama yang paling sempurna. Kenapa bisa dikatakan sempurna? Karena apapun yang kita lakukan, apapun segala halnya itu sudah diatur. Contohnya kita makan bagaimana, sudah diatur dari Islamnya bagaimana adab-adab makannya. Lalu untuk sholatnya juga sudah kan, ibadahnya sudah diatur harus bagaimana. Lalu misal tidur sudah diatur juga, sampai dengan berpakaian juga sudah diatur. Bagaimana seorang muslim berpakaian, bagaimana seorang muslimah berpakaian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Kesempurnaan Islam yang dibawa Rasulullah SAW tidak lagi membutuhkan tambahan apapun. Jadi kita harus mengikuti syariat-syariat yang sudah dibawa Rasulullah. Tidak usah ditambah-tambahin apapun, karena agama Islam sudah sempurna. Semua jalan Rasulullah SAW telah lengkap dan sempurna ya. Siapa saja yang menerima agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW disebut sebagai muslim dan muslimah. Muslim yaitu adalah seorang laki-laki atau ikhwan yang beragama Islam, dan muslimah adalah sebutan sebagai seorang perempuan yang beragama Islam. Harus ingat ya, kalau muslim adalah ikhwan, kalau
muslimah adalah akhwat. Lalu orang yang menolak agama Islam tidak disebut sebagai muslim atau muslimah, tetapi dia adalah orang yang kafir atau menolak agama Islam. Lalu berbahagialah orang-orang yang muslim dan muslimah ataupun orang yang beragama Islam, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan sebuah nikmat yang sangat luar biasa, yaitu adalah kenikmatan surga. Semoga kita istiqomah ya menjadi seorang muslim dan muslimah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita. Ketahuilah bahwa ada 3 tingkatan di dalam agama Islam atau agama kita, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, arti iman yaitu keyakinan yang kuat tertanam dalam hati, diucapkan melalui lisan, lalu dibuktikan dengan perbuatan. Nah, untuk Islam tadi kita sudah bahas pengertiannya di awal ya. Jadi kita tadi membahas tentang pengertian iman. Jadi iman itu adalah kita meyakini dalam hati, lalu kita mengucapkan melalui lisan kita, dan kita buktikan dengan perbuatan-perbuatan kita, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik. Sedangkan ihsan yaitu berbuat yang terbaik. Kita berbuat yang terbaik yaitu ikhlas dan mencontoh Rasulullah. Ikhlas berarti kalian berbuat baik atau beribadah hanya ingin ridho dari Allah dan mengharap balasan hanya dari Allah. Nah, rukun ihsan yaitu menyembah Allah seakan-akan kalian melihatnya, dan jika kalian tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia atau Allah yang melihat kita. Jadi ketika kita beribadah, kita harus ikhlas karena Allah dan hanya mengharapkan balasan dari Allah. Lalu ketika kita beribadah, walaupun di tempat yang sepi ataupun di tempat yang ramai, kita harus berusaha khusyuk, karena ketika kita beribadah, kita dilihat oleh Allah. Dengan ihsan, seseorang akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi ketika kita di mana saja, kita merasa Allah itu melihat kita. Jadi kita merasa takut. Kita merasa takut ketika kita berbuat tidak baik atau berbuat sesuatu yang Allah benci. Contohnya adalah misal berbohong, misal mencuri, dan hal-hal jelek lainnya. Seseorang tetap rajin beribadah saat sendiri, tidak melakukan perbuatan yang melanggar Allah Subhanahu wa taala, sebab ia yakin bahwa selalu ada Allah yang melihat kita, dan bahwasanya bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, kelak di akhirat akan ada balasannya, walaupun sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan di sini, baik kebaikan ataupun keburukan. Jadi kita semua mari belajar menjadi seorang muslim dan muslimah yang selalu taat kepada aturan-aturan Allah ya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Nah, untuk anak solih dan anak solihah bisa mengerjakan tugas di modul ya. Nanti dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Untuk kalian semangat, dijaga kesehatannya. Dulu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.